warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan chatbot asisten memasak berbasis RAG LLM. Nah, jadi untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya large language model, itu membuka peluang dalam pengembangan asisten cerdas di bidang kuliner untuk membantu pengguna memperoleh panduan memasak yang cepat dan mudah diakses. Namun, LLM itu memiliki keterbatasan berupa kecenderungan menghasilkan informasi yang nggak akurat. Nah, jadi juga informasi itu kurang optimal dalam menjawab pertanyaan yang membutuhkan data lokal, seperti resep masakan Indonesia yang beragam. Nah, jadi, karena itu, pendekatan Retrieval Augmented Generation itu digunakan untuk mengintegrasikan kemampuan generatif LLM dengan basis data resep masakan Indonesia yang terstruktur, sehingga chatbot asisten memasak yang dikembangkan mampu memberikan panduan memasak, rekomendasi resep, dan saran bahan secara lebih akurat, relevan, dan kontekstual. Kemudian, rumusan masalahnya, penelitian ini membahas, perancangan chatbot asisten memasak berbasis RAG LLM yang mampu memberikan informasi resep masakan Indonesia secara akurat, meningkatkan relevansi jawaban melalui penerapan metode RAG dengan melakukan pencarian resep sesuai kebutuhan pengguna, serta mengintegrasikan database resep dengan model LLM menggunakan teknologi yang tepat. Nah, jadi tujuannya ini untuk perancang chatbot asisten memasak yang membantu pengguna dalam mencari dan memahami resep masakan Indonesia. Terus, menerapkan metode RAG untuk menghasilkan jawaban yang lebih presisi dan akurat, mengembangkan, mekanisme pencarian serta pengolahan data resep sebagai sumber pengetahuan chatbot, dan menjelaskan arsitektur serta implementasi sistem chatbot berbasis RAG LLM. Kemudian di sini ada arsitektur sistem yang dirancang dengan, RAG yang menggabungkan kemampuan pencarian semantik dan generasi teks dari large language model untuk memberikan jawaban yang akurat dan kontekstual berdasarkan resep masakan Indonesia. Nah, jadi di sini, ada tahap, persiapan data. Pertama ada dokumen resep, di mana data resep masakan Indonesia ini, dibuat dalam format, terstruktur JSON. Kemudian ada embedding resep, di mana setiap resep itu diubah menjadi vektor, numerik menggunakan model embedding. Kemudian di sini ada basis data vektor, di mana vektor hasil embedding itu disimpan dalam database vektor untuk pencarian cepat. Kemudian di sini ada interaksi pengguna, di mana terdapat input pengguna, antarmuka chatbot. Jadi pengguna ini memasukkan pertanyaan melalui antarmuka web. Kemudian ini pertanyaan pengguna selanjutnya. Nah, jadi contohnya pengguna menanyakan bagaimana cara membuat rendang gitu. Kemudian di sini ada pemrosesan pertanyaan, di mana embedding pertanyaan ini itu pertanyaan pengguna juga diubah menjadi vektor menggunakan model embedding yang sama. Kemudian terdapat pencarian konteks, di mana pencarian vektor ini jadi sistem membandingkan vektor pertanyaan dengan vektor resep di basis data dengan menggunakan cosine similarity. Nah, kemudian di sini resep relevan, jadi sejumlah resep itu dengan kemiripan tertinggi diambil sebagai konteks. Kemudian terdapat, generasi jawaban, di mana di sini terdapat penyusunan prompt, di mana konteks, resep relevan itu digabungkan dengan pertanyaan pengguna dalam prompt terstruktur. Kemudian di sini, ada LLM, di mana prompt itu dikirim ke large language model, yaitu, saya menggunakan Google Gemini 2.5 Flash untuk ngasilin jawaban gitu. Nah, kemudian jawaban akhir ini, LLM itu ngasilin respon yang informatif, akurat, dan berdasarkan resep yang valid. Nah, kemudian untuk pengumpulan dan pengolahan data resepnya, itu terdiri dari 100 resep masakan Indonesia yang dikurasi secara manual dari berbagai sumber terpercaya. Nah, jadi setiap resep itu, saya susun dalam format JSON, yaitu terstruktur memuat informasi nama masakan, kategori, porsi, waktu masak, tingkat kesulitan, daftar bahan, langkah-langkah memasak, serta tips tambahan. Nah, jadi resep yang digunakan itu mencakup 5 kategori utama, yaitu pertama ada makanan utama, makanan berkuah, sayuran, makanan tradisional, dan makanan ringan. Nah, jadi selanjutnya, setiap resep itu diformat ulang menjadi teks terstruktur melalui model, data preprocessor untuk keperluan embedding. Jadi, memudahkan model dalam memahami konteks dan makna semantik dari data resep secara menyeluruh. Nah, jadi, embedding dan vektor sektornya itu, proses embedding ini merupakan tahapan penting dalam sistem chatbot berbasis RAG, yaitu berfungsi untuk mengubah teks resep masakan Indonesia menjadi representasi vektor numerik sehingga sistem dapat memahami makna semantik dari setiap dokumen. Nah, jadi setiap resep itu, yang telah melalui tahap pengolahan awal diproses menggunakan model embedding untuk memetakan teks ke dalam ruang vektor semantik, di mana dokumen dengan makna serupa akan memiliki jarak vektor, eee
yang lebih dekat, kemudian faktor hasil embedding itu disimpan dalam basis data vektor bersama metadata pendukung seperti nama dan kategori masakan. Jadi, sistem itu melakukan pencarian semantik secara efisien menggunakan metode kemiripan seperti Gaussian similarity. Jadi ketika pengguna mengajukan pertanyaan, teks pertanyaan tersebut juga diubah menjadi vektor query menggunakan model yang sama, lalu dibandingkan dengan vektor resep dalam vektor store untuk menemukan dokumen yang paling relevan. Nah, jadi selanjutnya yang digunakan sebagai konteks tambahan bagi LLM dalam, menghasilkan jawaban yang akurat dan kontekstual. Nah, kemudian untuk mekanisme RAG-nya itu mengintegrasikan komponen retrieval dan generator untuk menghasilkan jawaban chatbot yang akurat dan berbasis data resep masakan Indonesia. Jadi, sistem terlebih dahulu mengubah pertanyaan pengguna menjadi vektor dan melakukan pencarian semantik pada basis data resep untuk menemukan dokumen yang paling relevan. Nah, jadi informasi hasil retrieval itu kemudian digunakan sebagai konteks tambahan dalam penyusunan prompt yang diberikan kepada large language model dengan adanya konteks resep yang valid. Nah, jadi LLM ini mampu menghasilkan jawaban yang lebih faktual, relevan, dan terarah, serta mengurangi resiko kesalahan informasi sehingga meningkatkan keandalan chatbot asisten memasak. Nah, kemudian untuk tools dan teknologi yang digunakan untuk pengembangan chatbot asisten memasak berbasis RAG ini menggunakan Mmm, teknologi yang terintegrasi untuk mendukung pemrosesan bahasa alami secara optimal. Nah, jadi sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework LangChain untuk mengolah alur kerja RAG antara proses retrieval dan generation. Nah, jadi untuk model bahasa yang digunakan adalah Google Gemini 2.15 yang mendukung bahasa Indonesia dan menghasilkan respon yang cepat serta konsisten. Nah, jadi proses embedding data resep dilakukan dengan sentence transformer dengan model multibahasa. Nah, sementara penyimpanan dan pencarian vektor dikelola oleh ChromeDB sebagai vektor database. Nah, jadi pada sisi antarmuka, aplikasi web dibangun menggunakan Streamlit untuk menyediakan tampilan chatbot yang interaktif dan mudah digunakan dengan dukungan library tambahan seperti Python.10, F, NumPy, dan Panda untuk menunjang pengelolaan sistem dan data. Nah, kemudian, kita langsung saja ke implementasi chatbot-nya. Di sini saya melampirkan, kode saya pada GitHub. Nah, jadi di sini saya langsung saja, menjelaskan kodenya secara, ringkas saja. Nah, jadi di sini ada data prosesor Python di mana, pada bagian saya akan menjelaskan pada bagian, format resep. Bentar ya, kita cari dulu. Nah, jadi, intinya dari sini itu, kode program ini menunjukkan implementasi, fungsi format receiver embedding ini yang berperan dalam tahap pre-processing data sebelum dilakukan proses embedding. Nah, jadi fungsi ini menerima input, berupa data resep dalam bentuk dictionary dan mengubahnya menjadi teks struktur koheren. Jadi, proses penyusunan teks diawali dengan pengambilan informasi metadata resep, kemudian seperti nama masukan, kategori, porsi, waktu memasak, dan tingkat kesulitan. Nah, ini tuh berfungsi sebagai konteks awal dari setiap dokumen resep. Nah, selanjutnya fungsi ini menambahkan daftar bahan masakan dalam bentuk poin-poin untuk menjaga, kejelasan dan, konsistensi struktur teks. Nah, jadi setelah itu langkah-langkah memasak disusun secara berurutan sehingga alur proses memasak dapat dipahami dengan baik oleh model. Nah, kemudian di sini terdapat, embedding, di mana di sini saya akan menjelaskan secara singkat juga, di mana, pada bagian ini, sistem memuat model paraphrase multilingual yang mendukung pemrosesan multibahasa termasuk bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi, setelah model berhasil dimuat, sistem itu secara otomatis mengambil dan menyimpan informasi dimensi embedding yang dihasilkan oleh sistem, yang digunakan sebagai acuan dalam proses data selanjutnya. Kemudian selanjutnya, fungsi embed text ini, untuk menghasilkan embedding dari satu teks input. Nah, jadi fungsi ini manggil metode encode yang merupakan metode bawaan dari library sentence transformer untuk mengonversi teks menjadi vektor numerik berbentuk array NumPy. Nah, jadi representasi vektor ini merefleksikan makna semantik dari teks resep yang diproses. Selain itu juga untuk fungsi embedded batch ini itu disediakan untuk memproses embedded dalam jumlah teks yang lebih besar secara efisien. Jadi fungsi ini dapat pengaturan itu ukuran batch serta penampilan progress bar selama proses encoding berlangsung. Nah, jadi pendekatan batch processing ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komputasi ketika memproses seluruh data resep. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan ini secara singkat pada bagian yang add receipt ya, add receipt. Jadi, di mana potongan kode ini berfungsi untuk menambahkan data resep ke dalam vektor store. Jadi fungsi ini menerima 2 parameter utama, yaitu resep yang berisi metadata resep dalam bentuk dictionary kamus, serta resep teks yang merupakan teks resep hasil, proses formatting, sebelumnya. Nah, jadi pada tahap awal ini fungsi melakukan validasi untuk memastikan jumlah data resep dan teks resep yang akan disimpan memiliki panjang yang sama sehingga konsistensi data dapat terjaga. Nah, selanjutnya sistem menghasilkan ID untuk, setiap resep, untuk setiap resep, dengan format resep
yang digunakan sebagai penanda unik pada vektor database. Nah, kemudian, di sini nih, kemudian di sini saya akan, menjelaskan secara singkat untuk ini, di mana saya akan menjelaskan pada bagian ini saja, di mana, potongan kode ini, berperan dalam proses retrieval pada sistem chatbot berbasis RAG. Nah, jadi fungsi ini bertugas untuk mengambil dokumen resep yang paling relevan berdasarkan query yang diberikan oleh pengguna. Nah, jadi untuk, parameter top K ini, berfungsi untuk, menentukan jumlah dokumen teratas yang akan dikembalikan, di mana nilainya dapat disesuaikan secara opsional. Pada implementasinya, fungsi ini terlebih dahulu menentukan nilai K, yaitu jumlah dokumen yang akan di-retrieval baik dari nilai top K, yang diberikan pengguna maupun dari nilai default yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya sistem melakukan pencarian pada vector store, kemudian memanggil, fungsi search, menggunakan query pengguna sebagai input. Nah, jadi proses pencarian ini dilakukan berdasarkan kemiripan semantik antar query dan dokumen resep yang telah disimpan dalam bentuk embedding. Nah, jadi hasil pencarian, kemudian dikembalikan dalam bentuk daftar dokumen yang memiliki tingkat relevansi tertinggi terhadap, query pengguna. Nah, jadi dokumen-dokumen ini yang selanjutnya digunakan sebagai konteks pada tahap generasi jawaban oleh model bahasa sehingga respons yang dihasilkan chatbot itu menjadi lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan ketersediaan pengguna. Nah, kemudian di sini untuk RAG chatbot-nya, nah kita lihat pada bagian ini. Nah, jadi, potongan kode program ini mengimplementasikan, proses LLM serta mekanisme generasi respon pada chatbot asisten memasak. Pada tahap ini, inisialisasi sistem dirancang untuk mendukung dua pilihan LLM, yaitu, Google Gemini dan OpenAI. Nah, jadi yang dipilih berdasarkan konfigurasi use Gemini, mmm jika Google Gemini digunakan, sistem terlebih dahulu melakukan pengecekan ketersediaan library dan keberadaan API key pada environment variable. Nah, selanjutnya model Gemini 2,5 Flash ini diinisialisasi sebagai generatif model untuk menghasilkan respons chatbot. Nah, jadi setelah proses inisialisasi selesai, sistem mendefinisikan sistem prompt yang berfungsi untuk menentukan peran, karakter, dan perilaku chatbot sebagai asisten memasak, ramah dan berpengalaman dalam masakan Indonesia. Jadi sistem prompt ini menjadi pedoman utama bagi model bahasa dalam menghasilkan jawaban yang sesuai dengan konteks dan tujuan sistem. Nah, selanjutnya terdapat, saya akan menjelaskan juga tentang fungsi generate response, di mana ini tuh untuk menghasilkan respon berdasarkan pertanyaan pengguna dan konteks hasil retrieval. Jadi pada fungsi ini, sistem terlebih dahulu menyusun prompt pengguna dengan menggabungkan, pertanyaan dan konteks resep yang relevan. Jadi juga sistem, mendukung penggunaan reward percakapan untuk menjaga kesinambungan dialog antara pengguna dan chatbot. Nah, pada proses pemanggilan Google Gemini, seluruh, pesan yang terdiri dari sistem prompt, reward percakapan, dan pertanyaan pengguna digabungkan dalam satu full prompt. Nah, jadi, prompt tersebut kemudian dikirim ke model bahasa dengan konfigurasi generasi tertentu, seperti nilai temperatur dan jumlah maksimum, gitu. Nilai temperatur dan jumlah maksimum. Oke, di sini saya akan, menampilkan di sini adalah desainnya, di mana di sini ada 100 resep. Nah, selanjutnya mungkin saya, langsung, saja ke demonya ya. Nah, ini kita langsung ke demo. Ini adalah, hasil dari kode saya. Di mana di sini terdapat localhost 8501. Nah, jadi, kita lihat pada, sidebar kiri, di sidebar kiri kita dapat melihat static database, di mana ini terdapat 100 total resep tersedia yang disediakan, tadi di kode saya, kemudian ada 5 kategori, di mana terdapat makanan, berkuah, makan ringan, makan tradisional, makanan utama, sayur. Nah, kemudian, juga di sini, terdapat fungsi untuk, menghapus history chat, kemudian di sini, menjelaskan teknologi yang digunakan gitu. Nah, kemudian di sini, kita dapat, mengklik kategori masakan, di mana misalnya kita ingin makanan berkuah, kita tinggal klik saja, lalu kita tunggu, kemudian nantinya, sistem akan, menampilkan jawaban, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita mengklik makanan berkuah, maka, eee, mengenai permintaan Anda untuk resep dari kategori makanan berkuah, saya sudah cek database resep yang saya punya. Nah, jadi sistem langsung menampilkan, kategori dari makanan berkuah dan juga dia memberikan, contoh makanan khas Indonesia yang populer, seperti soto, sayur asam, gulai, dan bakso. Nah, kemudian, misalnya kita me mengajukan, pertanyaan-pertanyaan, contohnya bagaimana cara membuat soto yang gurih dan kental. Oke, kita coba bagaimana cara membuat soto yang
gurih, dan kental. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menunggu dan, sistem langsung menjawab pertanyaan, di mana sistem berhasil menjawab pertanyaan di mana untuk, membuat soto yang gurih dan kental, kita dapat menggunakan santan atau susu, menambahkan bahan pengental alami waktu memasak, gitu. Kemudian juga, kita coba mengajukan pertanyaan, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng? Nah, kita ajukan pertanyaan, apa saja bahan yang dibuat apa saja bahan yang dipakai dalam, pembuatan nasi goreng? Kemudian kita tunggu. Nah, nantinya, sistem ini akan menampilkan tentang bahan-bahan yang dipakai untuk nasi goreng. Nah, jadi, di sini sistem itu memberikan beberapa beberapa hasil di mana terdapat bahan utama, bumbu dasar, rempah-rempah, dan lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, chatbot asisten memasak berbasis RAG-LM ini berhasil dirancang untuk memberikan panduan memasak yang akurat dan kontekstual dengan memanfaatkan resep masakan Indonesia sebagai sumber pengetahuan. Nah, penerapan RAG ini efektif menggabungkan pencarian semantik dan generasi teks, menghasilkan respon relevan dan kualitas jawaban yang tinggi. Sistem ini menunjukkan penerapan AI yang andal dan mudah digunakan untuk mendukung pelestarian kuliner Indonesia. Nah, jadi untuk sarannya, jika untuk mengembangkan lebih lanjut, kita, perlu memperluas dataset resep dengan mencakup lebih banyak variasi masakan daerah, penambahan, konten multimodal, integrasi umpan balik pengguna, optimasi performa untuk skala data lebih besar, serta fine tuning model khusus, domain kuliner Indonesia, agar pemahaman istilah dan teknik lokal semakin optimal. Nah, itu adalah hasil dari, perancangan sistem chatbot berbasis RAG dan LLM untuk masakan, kuliner Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.